Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Lipid itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya lemak, dan dalam bahasa Yunani itu lipos artinya lemak. Nah, lipid itu adalah senyawa organik yang mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Yang pertama itu ada lemak. Umumnya diperoleh dari hewan. Lemak ini berwujud padat pada suhu ruang dan tersusun asam lemak jenuh. Nah, yang kedua itu ada minyak. Nah, minyak ini umumnya diperoleh dari tumbuhan berwujud cair pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak tak jenuh. Teman-teman, lipid juga tentu memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya itu pertama sebagai komponen penyusun sel, kedua sebagai lapisan pelindung, ketiga sebagai cadangan energi, yang keempat sebagai komponen pembukaan sel, yang kelima sebagai komponen dalam proses pengangkut melalui membran, dan yang terakhir sebagai fungsi utama dari trigliserid. Klasifikasi lipid berdasarkan strukturnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada lipid sederhana, ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya asam lemak atau gliserida. Yang kedua lipid gabungan atau majemuk, yaitu ester asam lemak yang punya gugus tambahan, contohnya fosfolipid dan juga seterosida. Yang ketiga, turunan lipid atau derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis pada lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan juga sterol. Klasifikasi lipid berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, lipid yang bisa disaponifikasi, yaitu yang dapat dihidrolisis dengan alkali panas sehingga membentuk garam dan asam-asam lemak lainnya, contohnya triacylglycerol, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua, lipid yang tidak dapat disaponifikasi, yaitu yang disintesis dari kolesterol, contohnya adalah sterol. Klasifikasi lipid berdasarkan kepolarannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lipid netral, yang tergolong ke dalam lipid netral adalah senyawa triacylglycerida dan monogliserida dengan atom C asam lemak lebih dari 12, contohnya sterol, karotenoin, wax, dan tokoferol. Yang kedua lipid polar bersifat amfifilik, yang tergolong ke dalam jenis ini adalah gliserofosfolipid, gliserol, glikolipid, dan juga sinofosfolipid. Metabolisme lipid ini terdiri dari pencernaan, transportasi, penyimpanan, penguraian, dan sintesis, di mana pada pencernaan itu ada lipase, lingual, lambung, pankreas untuk mencerna lipid dibantu oleh garam empedu. Yang kedua ada transportasi, di mana kilomikron, FLDL, dan LDL jahat dan HDL itu baik. Yang ketiga ada penyimpanan, di mana penyimpanan ini di jaringan adiposa. Lalu yang keempat ada penguraian atau disebut juga lipolisis, di mana penguraian ini hormon, glukagon, epinefrin merangsang pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oksidasi beta menghasilkan energi. Yang kelima ada sintesis atau disebut juga lipogenesis, adalah hati mensintesis lipid termasuk kolesterol dari asam asetat. Hai Mylan, kalian pernah gak sih kepo tentang proses pencernaan dan proses penyerapan lemak dalam tubuh? Gimana sih makanan yang mengandung lemak diproses dalam tubuh kita? Nah, biar lebih paham, sini kita kasih tahu. Lemak pertama kali dicerna di mulut. Kelenjar di sekitar mulut akan menghasilkan enzim lingualipase. Enzim ini akan memecah trigliserida atau lemak menjadi komponen sederhana seperti digliserida, monogliserida, dan asam lemak. Namun, proses ini tidak 100%, hanya sebagian saja. Selanjutnya, lemak akan diproses di lambung. Sama seperti di mulut, lemak juga dipecah menjadi digliserida, monogliserida, dan asam lemak. Bedanya, proses ini dilakukan oleh enzim gastrik lipase. Setelah selesai diproses di lambung, lemak akan masuk ke usus halus. Di usus halus, terjadi proses enzimasi oleh pankreas dan emulsifikasi oleh empedu. Pankreas akan melepaskan enzim lipase yang membuat semua turunan lemak menjadi sederhana. Empedu melepaskan garam empedu yang membantu emulsifikasi lemak agar dapat diserap oleh mikrofili usus. Selanjutnya, kita akan membahas proses penyerapan lemak. Setelah asam lemak dan monogliserida melalui proses emulsifikasi, akan dihasilkan miselium. Miselium masuk ke dalam sel yang ada di usus, lalu globulanya dikombinasikan. Selanjutnya, miselium diubah menjadi kilomikron dan diedarkan dalam tubuh melalui aliran limfa. Setelah diedarkan, ia akan masuk ke aliran darah lalu menuju ke hati. Setelah itu, diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan lipoprotein sebagai transporter. Nah, itu tadi penjelasan dari kita, Mylan. Semoga mudah dipahami dan menambah pengetahuan kalian ya. See you di konten kita berikutnya.
gangguan metabolisme lemak adalah kondisi medis yang memengaruhi pemrosesan dan penggunaan lemak dalam tubuh. Terdapat beberapa jenis gangguan yang meliputi hiperlipidemia, dislipidemia, penyakit penyimpanan lipid, dan juga gangguan oksidasi asam lemak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan metabolisme lemak. Yang pertama ada faktor genetik, pola makan yang tidak sehat, kondisi medis lainnya, hingga ke gaya hidup. Selanjutnya ada gejala. Gejala yang muncul bisa dari ringan hingga ke berat, termasuk dengan nyeri dada, stroke, dan pembesaran organ. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis ini biasanya dilakukan dengan cara tes darah dan juga tes genetik. Selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan ini tergantung pada jenis gangguan dan bisa mencakup perubahan gaya hidup, obat-obatan, atau terapi penggantian enzim. Meskipun beberapa gangguan tidak dapat dicegah, dengan menerapkan gaya hidup sehat dapat membantu mengurangi resiko gangguan metabolisme lemak, terutama yang terkait dengan pola makan dan juga aktivitas fisik. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi metabolisme lipid dalam kebidanan. Yang pertama, sebagai cadangan energi pada trimester ketiga dan juga sebagai produksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, ada berperan dalam perkembangan janin, yaitu pembentukan sistem saraf, teman-teman. Omega 3, DHA itu sangat diperlukan untuk janin, untuk perkembangan otak dan juga mata. Lalu, ada pembentukan plasenta untuk transport zat gizi, teman-teman, dari ibu ke janinnya. Nah, yang ketiga ada metabolisme lemak selama persalinan sebagai sumber energi kontraksi rahim dan ketosis persalinan, di mana ketika persalinan itu energinya tuh sebagian besar diambil dari lemak, teman-teman, apalagi kalau misalkan persalinannya berjalan secara panjang atau membutuhkan waktu yang lama. Lalu, yang keempat ada berperan dalam masa laktasi, seperti komposisi ASI dan mobilisasi lemak pasca persalinan. Jadi ASI itu mengandung lemak yang sangat bermanfaat, teman-teman, untuk bayi, seperti DHA yang tadi dan juga ARA yang untuk menstimulasi otak bayi. Lalu, ada pemulihan tubuh pasca persalinan, teman-teman, sebagai penyusun dan pelindung jaringan tubuh. Nah, jadi setelah ibu melakukan persalinan, pemulihannya itu dibantu juga, teman-teman, oleh metabolisme lemak supaya tubuh ibu dan juga sistem reproduksinya kembali seperti sedia kala. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan mengenai metabolisme lipid. Semoga video ini bermanfaat ya, teman-teman. Bye!